Haleluya, Kristus sudah bangkit. Betul saudara, Kristus sudah bangkit. Dan hari ini kita mau bersama-sama merayakan Paskah bersama dengan orang-orang percaya. Dimanapun mereka berada, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Dan untuk menandainya, Bapak Gembala Sidang bersama dengan istri, Pendeta Hendra dan Ibu Silvani Magdalena akan menyalakan lilin putih yang melambangkan karya kebangkitan dan kemenangan Kristus yang menyinari hidup orang berdosa dan memampukan orang percaya untuk hidup bukan lagi bagi dirinya sendiri tetapi untuk Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita bersyukur saudara bahwa pagi hari ini kita sekali lagi boleh mengingat tentang kebaikan Tuhan. Bahwa Dia telah bangkit setelah menebus dosa kita. Mari bersama-sama untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyerahkan kepada Tuhan dan mengaku bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turun kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita bersyukur sekali lagi saudara karena Dia baik. Dia telah hidup setelah Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia mengalahkan kuasa maut. Dia mengalahkan dosa. Sebab Dia hidup, kita punya hari esok. Bersama dengan Tuhan kita punya masa depan. Karena Dia adalah Allah yang pantas kita puji dan sembah. Mari kita bertepuk tangan di mana kita berada. Kita muliakan nama Tuhan. Kita mau katakan sebab Dia hidup ada hari esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Oh Yesus, Dia hidup pada hari sebab Dia hidup. Kami gak gentar Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, Kristus Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhan. Kau telah bangkit dan hidup selamanya. Hidup selamanya dan pemerintah atas bumi sebagai raja. Sebab Dia hidup, Dia hidup pada hari esok. Sebab Kau hidup, kami gak gentar menjalani kehidupan kami Tuhan. Tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Katakan sekali lagi bersama-sama. Sebab Dia hidup ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
sebab Dia hidup. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, Allah kami yang begitu baik. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Sebab bahwa hari ini Tuhan kami mengingat kembali. Ketika Engkau kembali bangkit dari kematian. Ketika Engkau menebus dosa kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Untuk kami boleh menikmati dan mengingat kembali. Ada Allah yang begitu baik. Yang mengirimkan Tuhan ke dalam dunia. Menebus dosa kami. Kemudian bangkit dari kematiannya. Mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami tahu ada Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tetapi hari lepas hari dalam hidup kami terus masih mengecewakan hati Tuhan. Kami masih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Bahkan kami masih jatuh di dalam dosa. Yang kami tahu mendukakan hati-Mu Tuhan. Tetapi kami mengingat sekali lagi Tuhan, kebangkitan Tuhan. Mematahkan kuasa dosa itu. Sehingga kami yang tadinya enggak layak Tuhan. Atas pengampunan daripada Tuhan layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Memuji memuliakan nama Tuhan. Diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan dipenuhi sukacita karena Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus telah bangkit. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau juga boleh memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan kiranya apapun yang kami kerjakan melalui ibadah ini, pujian yang akan kami naikkan. Pikiran kami akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merayakan Paskah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita anugerah kita pada hari ini diambil dari Roma 6 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari bersama-sama dengan orang percaya dari segala tempat dan abad. Kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja.
takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kita bersyukur saudara bahwa Raja yang begitu baik, yang kita agungkan, yang kita serukan namanya, semuanya sudah memberikan hidupnya bagi kita. Dia adalah Raja yang telah bangkit atas maut. Dia telah menang menaklukkan kutuk. Maka itu saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk kita boleh merayakan tentang kebangkitannya. Kita bersorak-sorai, kita bertepuk tangan, kita memuliakan nama Tuhan. Kita mengatakan rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Yesus rayakan, rayakan Yesus. Katakan dia bangkit, dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan. marilah rayakan, marilah rayakan Kebangkitan Tuhan kita. kebangkitan Tuhan kita. Kita bersorak-sorai terus bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita merayakan kebangkitannya. Sebab dia telah mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Dialah Tuhan penyelamat kita. Kita katakan bersama-sama. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Allah penyelamat, Oh Yesus, bersama dikalahkan hidupku
bersama-sama, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Sebab dia adalah Allah yang menjadi kekuatan hidup kita. Dan kiranya dia terus memimpin kehidupan kita jalan ke depan bersama dengan Tuhan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidup. Dia Tuhan. Allah kekuatan, Dia penuhi hati Dengan kuasa kasih-Nya. dengan kuasa kasih. Sebab dia Tuhan. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Oh Yesusku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia Let's be sing baik. together. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus. Jesus, He's so good to you. Jesus. Jesus, He's so good to you. And He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Dia adalah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita, saudara. Wah, luar biasa. Mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Dia mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita, saudara. Mengalahkan kuasa maut. Karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya bagi hidup kita. Dan ketika kita sudah menerima Kristus dan mengingat kematian-Nya, apa yang akan kita lakukan, saudara? Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Dan untuk menyiapkan hati kita akan menaikkan sebuah pujian. Kita ingin melihat bahwa ada kuasa darah Tuhan yang boleh menebus kita, mengubahkan kita. Yang tadinya hidup bagi diri kita sendiri, kemudian hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau telah layakkan kami Tuhan untuk menghampiri. Layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau menebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalirkan, memberikan hidup sungguh besar. Anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan kami Tuhan untuk
datang kehadiran-Mu. Kau layakkanku dan kasih-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Kekudusan-Mu melindungiku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. sungguh besar. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami rindu menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Dengan penuh iman dan keyakinan kita katakan bersama-sama. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Kekudusan-Mu melindungiku. kasih-Mu Kasih-Mu memulihkan hidupku. sungguh besar. Anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Paulus Surya. Shalom, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, dan setiap saudara dimanapun saudara berada. Selamat Paskah, Happy Easter. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah mati dan telah bangkit kembali, yang kebangkitannya kita rayakan hari ini. Perkenalkan, saya Paulus Surya. Saya pendeta yang mengembalakan jemaat gereja Westminster Presbyterian di kota Perth, Western Australia. Terima kasih saya ucapkan kepada Pendeta Hendra dan segenap para hamba Tuhan dan majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Malang yang telah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari Paskah ini, Minggu tanggal 4 April 2021. Mari kita membuka dan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Tema khotbah pada hari ini adalah Bila Yesus di pusat hidupmu. Bila Yesus di pusat hidupmu. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucapkan syukur karena pada hari ini kami dapat beribadah bersama-sama, di mana kami boleh mengingat dan memperingati akan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus dari kematian. Kami bersyukur untuk kebangkitan Kristus yang boleh memberikan pengharapan hidup kepada kami, hidup yang kekal, hidup yang berarti. Ya Bapa, kami mohon biarlah peringatan perayaan Paskah ini bukan hanya sekedar rutinitas tiap-tiap tahun, tetapi kami benar-benar boleh terus diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan yang akan kami renungkan, kami mohon Allah Roh Kudus memimpin setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu
boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kebangkitannya kami rayakan. Amin. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudara sekalian, di suatu tempat di Australia, pada saat musim panen kentang tiba, maka para petani berkumpul di satu tempat untuk memisah-misahkan antara kentang-kentang yang besar-besar, yang baik-baik, dengan kentang-kentang yang kecil-kecil, yang kurang baik. Lalu mereka memisahkan dengan memasukkan ke truk yang berbeda, lalu dibawa ke market, ke pasar. Suatu kali, ada seorang petani yang tidak memisah-misahkan antara kentang-kentang yang besar-besar, yang baik-baik, dengan kentang kecil yang kurang baik, tetapi mencampurkan begitu saja dengan memasukkan ke sebuah bak truk. Lalu petani itu membawa truk itu ke market, ke pasar untuk menjualnya, tetapi sengaja dilewatkan ke jalan yang berbatu-batu. Sampai di pasar, orang-orang melihat itu pada heran, karena rupanya kentang-kentang yang besar-besar, yang baik-baik itu muncul di permukaan, di atas. Sedangkan kentang-kentang yang kecil-kecil, yang kurang baik itu tenggelam di bawah. Rupanya jalan yang berbatu-batu itu telah memisahkan antara kentang yang baik-baik, yang besar-besar, dengan kentang-kentang yang kurang baik, yang kecil-kecil. Saudara-saudara, demikian juga di dalam kehidupan ini. Saya memikirkan bahwa di dalam kehidupan kita, maka jalan yang berbatu-batu, yang Tuhan izinkan ada dalam hidup saudara dan saya, itu akan memisahkan, membedakan antara orang yang imannya besar, imannya baik, dengan orang yang imannya tidak baik, imannya kecil, bahkan yang beriman secara palsu. Nah saudara, kehidupan yang berbatu-batu itu bentuknya bisa bermacam-macam. Mungkin itu adalah kesulitan, tantangan karena pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai. Mungkin itu sakit penyakit bentuknya. Mungkin jalan yang berbatu-batu bentuknya juga bisa tantangan, kesulitan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam rumah tangga, hubungan suami istri, atau bagi para pemuda, tantangannya di dalam berpacaran, di dalam kuliah, di dalam studi. Juga tantangan jalan berbatu-batu bisa di dalam pelayanan, pergumulan dengan dosa-dosa tertentu, kekhawatiran hidup, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah saudara-saudara, apakah tatkala Tuhan mengizinkan jalan berbatu-batu ada dalam hidup saudara, saudara muncul seperti kentang yang besar-besar itu di permukaan, berkemenangan atas berbagai tantangan jalan yang berbatu-batu dalam hidup ini? Atau sebaliknya, saudara itu tenggelam di dalam masalah saudara, seperti kentang-kentang yang kurang baik, yang kecil-kecil, yang tenggelam di bawah. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan menghendaki
supaya saudara dan saya melewati jalan yang berbatu-batu, kita muncul sebagai orang yang berkemenangan terhadap berbagai jalan yang berbatu-batu, terhadap berbagai persoalan hidup ini. Salah satu bagian firman Tuhan yang mengajarkan untuk saudara dan saya hidup berkemenangan atas segala persoalan hidup ini tercatat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini. Di mana mencatat tentang Tuhan Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada para muridnya. Saudara-saudara, para murid saat itu sedang mengalami persoalan hidup, jalan yang berbatu-batu. Yaitu mereka sedikitnya mengalami takut kepada orang-orang Yahudi. Sehingga mereka mengunci pintu-pintu. Mereka tahu bahwa orang Yahudi telah membunuh gurunya, Yesus. Dan mereka pengikut Yesus. Mereka ketakutan. Lalu mereka juga ada di dalam keadaan sedih, bingung. Karena Yesus yang mati, pagi itu perempuan-perempuan termasuk Maria Magdalena mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mereka itu adalah saksinya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat latar belakang orang Yahudi pada waktu itu, kesaksian para wanita itu kurang bisa dipercaya. Sehingga mereka di dalam keadaan bingung, dalam keadaan takut. Dan di dalam keadaan seperti itu, Yesus yang bangkit menjumpai mereka, berdiri di tengah-tengah mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara-saudara, inti berita daripada Yohanes pasal yang ke-20, 19 sampai 23 yang telah kita baca ini yaitu, jika Yesus yang bangkit ada di tengah-tengah hidup saudara dan saya, bila Yesus yang bangkit ada di pusat hidupmu, maka kita akan mengalami kemenangan atas berbagai persoalan hidup ini. Kita akan mengalami kemenangan di dalam menjalani jalanan yang berbatu-batu. Nah, berdasarkan Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 ini, di dalam rangka peringatan Paskah ini, mari kita melihat apa saja bentuk-bentuk kemenangan tersebut bila Yesus ada di pusat hidup kita. Bentuk-bentuk kemenangan terhadap persoalan hidup itu apa saja? Yang pertama-tama, saudara dan saya akan mengalami peaceful. Hidup yang penuh kedamaian di tengah persoalan hidup. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes 20 ini, sedikitnya 2 kali di dalam ayat 19 dan ayat 21, Yesus berkata pada waktu berdiri di tengah-tengah akan murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Saudara-saudara, latar belakang akan kisah itu adalah beberapa hari sebelumnya, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan ke Yerusalem, lalu dia akan dianiaya, bahkan akan dibunuh, akan disalibkan. Maka pada saat itu murid-murid yang dimulai dengan Petrus itu berkata kepada Tuhan Yesus, sekali-kali penderitaan itu tidak akan menimpa engkau. Bahkan kami masuk penjara demi engkau pun kami rela. Bahkan mati pun kami berani. Tapi saudara-saudara, tatkala Yesus benar-benar ditangkap sebelum disalibkan, semua murid termasuk Petrus itu lari semuanya. Nah, pada saat Tuhan Yesus kemudian betul-betul ditangkap, mati, lalu bangkit kembali, dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya itu, makanya lain kali jangan asal ngomong. Kalau mau ngomong tuh pikir dulu. Kalian keterlaluan, lari semua. Katanya masuk penjara pun berani, mati pun berani. Tuhan Yesus tidak berkata juga, mana Petrus, mana Petrus. Lalu Petrus dipanggil, lalu dimaki-maki di depan murid-murid lainnya. Tidak, saudara-saudara. Tapi justru yang keluar dari perkataan Tuhan Yesus adalah,
Peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Apa artinya saudara-saudara? Artinya adalah Tuhan Yesus menyatakan pengampunan. Pengampunan yang membawa damai sejahtera. Pengampunan yang membawa damai sejahtera. Tatkala saudara dan saya mengalami pengampunan di dalam Yesus Kristus, di situ ada damai sejahtera sejati. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lampau, saya pernah mengunjungi orang yang baru 2-3 kali datang berbakti di gereja di mana saya mengembalakan. Saya datang ke rumahnya, mengunjungi seorang pria. Saya bersama dengan 2 pengurus gereja. Tatkala berbincang-bincang, berkenalan, lalu karena saya perhatikan, pria itu sepertinya sendirian di rumah. Maka kemudian saya bertanya, maaf ya, saya pengen tahu ya, apakah sudah berkeluarga? Saudara-saudara, pada waktu saya bertanya begitu, rupanya wajahnya berubah. Lalu dia berkata, maaf ya bapak-bapak, bolehkah saya hanya berbicara kepada Bapak Pendeta Paulus? Oh saudara-saudara, rekan saya 2 orang pengurus gereja itu langsung mengatakan, oh kalau gitu kami keluar dulu ya. Lalu pria itu mengatakan, enggak usah, saya mau ajak Pendeta Paulus ke ruangan lain ya. Lalu saya diajak ke ruangan lain saudara-saudara. Pada waktu saya diajak ke ruangan lain, tinggal berdua, lalu dia berkata, Bapak tadi bertanya apakah saya sudah berkeluarga. Saya sulit menjawabnya di depan 3 orang. Tapi saya ingin menjawabnya hanya di depan Pendeta Paulus. Saya sudah berkeluarga sebenarnya. Tetapi saya juga sudah bercerai. Lalu dia ungkapkan dosa-dosa kesalahan masa lalunya. Lalu dia berkata, dengan dosa-dosa seperti itu, apakah benar-benar ada pengampunan daripada Tuhan? Saudara-saudara, saya kemudian meyakinkan pria itu bahwa jikalau kita sungguh-sungguh bertobat, menyesali akan segala dosa kita dan datang memohon pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, maka saat itu saya menyebutkan satu ayat dari Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu itu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lalu saya ajak dia untuk betul-betul memohon ampun kepada Tuhan dan meneguhkan imannya untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara-saudara, selesai berdoa, saya melihat perubahan di dalam wajahnya. Dia mengalami damai karena dia tahu meskipun dia sudah berdosa, tetapi Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu sudah mengampuninya. Pengampunan sejati yang membawa damai sejahtera akan bisa kita miliki jikalau kita itu menempatkan Yesus di tengah hidup kita. Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Saudara, saya tidak tahu pergumulan dosa apa yang saudara itu miliki. Tetapi pergumulan dosa apapun itu, jikalau saudara benar-benar datang kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah datang terlebih dahulu ke dalam dunia ini, mati dan bangkit kembali, dan saudara menerima pengampunannya, maka akan ada damai sejahtera sejati yang akan bisa kita miliki. Itu yang pertama, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari dari bagian Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini. Sekarang yang berikutnya, saudara-saudara. Apa bentuk kemenangan selanjutnya bila Yesus ada di pusat hidup kita? Bukan hanya peaceful, damai sejahtera, tetapi juga akan ada joyful, sukacita hidup. Meskipun kita ada di tengah persoalan hidup, saudara-saudara. Di dalam ayat yang ke-20, Yohanes 20 ayat yang ke-20, di situ dikatakan bahwa
murid-murid bersukacita tatkala melihat Tuhan Yesus, yaitu Yesus yang telah bangkit, yang mana Yesus itu juga menunjukkan akan tangannya dan lambungnya yang bekas ditusuk oleh tombak. Nah, saudara-saudara, mereka sangat bersukacita. Meskipun masalah hidup mereka itu masih ada. Sedikitnya mereka masih tahu bahwa orang-orang Yahudi itu akan mencari mereka dan sangat mungkin pengikut Kristus akan dianiaya dan bahkan akan dibunuh. Tetapi meskipun mereka itu tahu masih ada masalah, tetapi mereka bisa bersukacita karena mereka melihat Yesus yang benar-benar telah bangkit dari kematian, yang seperti pernah dikatakannya kepada mereka. Nah, saudara-saudara, jikalau kita memahami akan kebenaran ini, maka sesungguhnya hidup kita pun juga akan mengalami sukacita yang sejati meskipun di tengah masalah hidup ini. Saya ingat, saudara-saudara, satu permainan American football, yaitu sepak bola di Amerika. Pernah saudara-saudara diceritakan bahwa ada satu kota di mana ada dua universitas itu sedang bertanding American football. Nah, supporternya itu masing-masing berteriak kalau timnya itu menggolkan. Jadi kalau timnya itu membuat gol, mereka bersorak-sorak. Sebaliknya kalau tim yang satunya juga membuat gol, tim pendukungnya juga bersorak-sorak. Satu kali saudara-saudara tatkala golnya itu terjadi, ternyata yang lebih ikut bersorak-sorak bukan hanya pendukung tim yang memasukkan bola, tetapi pendukung tim yang kemasukan bola itu juga bersorak-sorak bahkan dengan suara lebih kencang. Kok bisa? Kenapa saudara-saudara? Oh, rupanya setelah diselidiki, supporter tim yang kemasukan bola itu ternyata pada bawa radio, saudara-saudara. Mereka itu sambil mendengarkan juga pertandingan American football tingkat nasional, di mana tim mereka, tim utamanya universitas itu sedang bertanding dan sedang menang. Jadi meskipun yang ada di depan itu sedang kalah kemasukan gol, tetapi yang lebih penting mereka tahu ternyata mereka sedang menang. Oh, saudara-saudara, membacakan kisah ini, saya mengingat bahwa bisa jadi saudara dan saya, hidup kita itu di depan kita itu ada masalah, ada persoalan. Sepertinya kita itu berat menghadapinya. Tetapi kalau kita itu melihat Yesus yang bangkit, yang sudah menang daripada kematian, menang untuk kita akan persoalan hidup terbesar kita, maka kita itu bisa bersukacita meskipun masalah sehari-hari masih ada. Tetapi kita tetap bisa mengalami sukacita sejati karena masalah terbesar sudah diselesaikan, dikalahkan oleh Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Sehingga saudara-saudara, seharusnya memang berita akan kebangkitan Yesus, berita Paskah, seharusnya membuat saudara dan saya bisa bersukacita dengan sukacita yang sejati. Apapun masalah yang ada di depan kita, kita tetap bisa bersukacita sejati karena masalah terbesar kita diselesaikan di dalam kebangkitan Yesus dari kematian. Itu hal yang kedua yang dapat kita alami sebagai bentuk hidup berkemenangan tatkala Yesus itu benar-benar ada di pusat hidup kita. Yesus yang bangkit ada di pusat hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, selanjutnya kita bisa melihat bahwa bentuk kemenangan selanjutnya bila Yesus itu ada di pusat hidup saudara dan saya, bukan hanya peaceful, joyful, tetapi juga yang berikutnya adalah useful. Saudara dan saya menjadi orang yang berguna, dipakai oleh Tuhan untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-21b.
Di situ Tuhan Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Saudara, siapa yang diutus oleh Tuhan Yesus di sini? Murid-murid Tuhan Yesus saja waktu itu? Atau termasuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudara, konteks di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini jelas. Konteksnya adalah yang dimaksud, yang diutus oleh Tuhan Yesus adalah murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi kata-kata yang sama, di mana seperti Bapa mengutus aku, Yesus berkata, aku mengutus kamu, itu juga Tuhan Yesus kenakan di dalam Yohanes 17 ayat 18 dan seterusnya. Bukan hanya bagi murid-murid saja waktu itu, tetapi juga bagi orang-orang percaya karena pemberitaan daripada murid-murid itu sehingga mencakup semua orang percaya, termasuk saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, jikalau saudara dan saya menempatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah hidup kita, menjadi pusat hidup kita, Yesus yang telah mati dan bangkit itu, maka hidup saudara dan saya akan menjadi useful. Karena Tuhan mau mengutus dan memakai saudara dan saya. Saudara, saya ingat salah satu penjara di Amerika yang sangat menakutkan beberapa tahun yang lampau. Itu adalah penjara Angola atau Angola Prison di daerah Louisiana di Amerika. Mengapa itu penjara yang sangat menakutkan? Karena dihuni ribuan orang, kapasitasnya sekitar 5.000 dan hampir selalu penuh, dan dihuni oleh orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Penjahat-penjahat kelas kakap yang sangat besar akan kesalahannya. Dan di sana saudara-saudara, para penjahat itu seringkali berkelahi. Jadi kalau dihitung itu perkelahian di penjara Angola itu dalam setahun itu bisa 400 lebih kasus perkelahian yang sempat dicatat oleh petugas. Satu tahun itu 365 hari saudara-saudara. Kalau 400 lebih berarti setiap hari ada perkelahian, bahkan satu hari bisa lebih dari sekali perkelahian itu. Nah saudara-saudara, di tengah-tengah akan keadaan seperti itu, kepala penjara waktu itu mungkin akan sedikit gila sehingga dia itu menyediakan pisau malah. Siapa yang mau pakai pisau terserah, mau bunuh-bunuhan juga terserah. Nah saudara-saudara, saat itu tembok-tembok itu banyak bercak-bercak darah. Karena perkelahian itu begitu sering terjadi. Nah saudara-saudara, tapi sebenarnya kejadian seperti ini tidak boleh dibiarkan. Dan betul saudara-saudara, ternyata tidak lama kemudian kepala penjara itu diganti. Dan yang menggantikan adalah ternyata seorang Kristen yang baik. Semua pisau disita. Perkelahian itu diumumkan tidak boleh terjadi. Dan pisau-pisau yang disita itu diganti dengan apa saudara-saudara? Yaitu diberikan Alkitab. Ditaruh di penjara itu kitab-kitab suci. Nah saudara-saudara, banyak yang tidak suka akan Alkitab, membuang begitu saja atau menyobek-nyobeknya. Tetapi banyak juga yang karena banyak waktu di penjara lalu mulai membaca. Dan saudara-saudara, yang mengherankan, banyak yang mulai membaca firman Tuhan, bertemu dengan Yesus Kristus. Dan betul-betul hidupnya bertobat. Hidupnya bertobat dan mau untuk kemudian bisa dipakai melayani Tuhan. Tapi bagaimana bisa melayani Tuhan? Mereka itu harus diperlengkapi. Kepala penjara kemudian tahu bahwa di dekat daripada penjara itu ada sekolah teologi. Maka dipanggillah dosen-dosen untuk mengajari bagaimana bisa ber-PI, mengabarkan Injil. Dan orang-orang yang sudah diperlengkapi ini bisa bercerita kepada teman-temannya. Bahkan kemudian diaturkan supaya dalam seminggu mungkin sekali itu bisa pergi ke penjara lain, lalu menginjili di sana, lalu balik lagi. Minggu depan bisa pergi ke penjara yang lain, menginjili di sana, lalu balik lagi.
Dan pada waktu tiba harinya mereka harus dihukum mati, ya mereka menjalani hukuman mati. Tetapi saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, sesuai dengan yang diberitakan kitab suci, telah membuat hidup yang sia-sia menjadi useful, menjadi hidup yang berarti. Saudara-saudara, di dalam peringatan Paskah ini, saya ingin berkata kepada saudara, apapun profesi saudara, apapun pekerjaan saudara, saudara jikalau betul-betul memiliki relasi dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu, Yesus Kristus ada di pusat hidupmu, maka kita juga akan dipakainya menjadi Allah Tuhan yang mulia, menjadi utusan Tuhan. Mungkin itu di tengah keluarga saudara, mungkin itu di tempat pekerjaan saudara, mungkin itu di tempat saudara kuliah atau belajar, atau di dalam hidup sehari-hari. Saya percaya jikalau Yesus ada di pusat hidupmu, Yesus yang bangkit itu, maka hidup kita menjadi useful, tidak sia-sia, tetapi menjadi hidup yang bernilai kekal. Dan yang terakhir saudara-saudara, tatkala Yesus ada di pusat hidup kita, maka bentuk kemenangan selanjutnya yang akan kita alami adalah bukan hanya kita akan mengalami peaceful, joyful, useful, tetapi juga saudara dan saya akan mengalami kehidupan yang powerful, hidup yang penuh dengan kuasa, karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Saudara-saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-22. Di dalam ayat yang ke-22, di situ Yesus dicatat, Yesus yang telah bangkit itu menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apa maksudnya tatkala Yesus berkata, terimalah Roh Kudus? Saudara, seorang sarjana Alkitab yang bernama D.A. Carson, dia menafsirkan bahwa kata-kata Tuhan Yesus ini artinya adalah simbol daripada Roh Kudus untuk hari Pentakosta yang akan terjadi 50 hari kemudian saat Yesus berkata, terimalah Roh Kudus itu. Sedangkan seorang tokoh reformator yaitu John Calvin, dia mengomentari bahwa perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan terimalah Roh Kudus, itu artinya adalah pemberian Roh Kudus di muka yang pemenuhannya adalah di hari Pentakosta. Itu artinya. Saudara-saudara, yang pasti perkataan Tuhan Yesus terimalah Roh Kudus ini, itu artinya adalah bila Yesus betul-betul ada di dalam pusat hidup kita, Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Sehingga hidup kita ini akan memiliki power. Kita memiliki powerful, penuh kuasa. Di dalam menghadapi kesulitan hidup. Di dalam menghadapi tantangan oleh dosa. Di dalam menjadi saksi Kristus. Kita ini akan menjadi powerful. Saudara-saudara, kita bisa lihat perubahan daripada murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Mereka yang tadinya lari, ketakutan, ternyata menjadi pemberani, penuh kuasa. Salah satunya Petrus sendiri, yang sudah berjanji, berani mati, berani masuk penjara untuk Yesus, yang kemudian lari. Tapi pada waktu bertemu dengan Yesus yang bangkit, dan ada kuasa Roh Kudus menyertainya. Kita bisa melihat saudara-saudara di Kisah Rasul pasal 5, pada waktu dia itu dilarang untuk memberitakan Injil, dia berani berkata, silahkan pilih taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Dia begitu penuh dengan kuasa dalam hidupnya. Demikian juga saudara-saudara, saya percaya jikalau Yesus yang bangkit ada di tengah hidup kita, dan hidup kita itu dipimpin oleh Allah Roh Kudus, maka ada kuasa Tuhan yang menyertai saudara dan saya untuk hidup kita ini menjadi hidup yang penuh kuasa, berkemenangan atas berbagai persoalan hidup, berkemenangan atas tantangan godaan dosa, dan
berkemenangan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Sudah beberapa waktu yang lalu saya membaca satu kisah tentang seorang misionari yang melayani di suatu daerah di India yang tidak ada orang Kristen sama sekali di situ. Lalu tatkala dia itu memberitakan Injil di daerah itu ada satu kepala suku yang tidak suka kepada apa yang dilakukannya. Padahal dia memberitakan Injilnya itu juga berhati-hati. Tetapi sudah terbaca oleh kepala suku di situ. Dan kepala suku ini tidak suka karena dia memberitakan tentang orang yang namanya Yesus yang asing bagi mereka. Suatu kali saudara-saudara, kepala suku itu ingin ngerjain misionari ini. Pada waktu misionari itu ada di rumahnya. Dan dia sedang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan kesempatan supaya Injil bisa diterima di situ. Ada orang yang diselamatkan. Tiba-tiba pintu rumahnya itu diketok. Pada waktu kemudian misionari itu membukakan pintu. Ternyata saudara-saudara yang datang itu kepala suku. Wah, misionari itu dalam hati pikir apakah Tuhan mengirim kepala suku ini untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Sehingga nanti anak buahnya pun juga bisa terima Tuhan Yesus. Saudara, tapi kemudian kepala suku itu berkata, Pak, boleh saya masuk untuk berbincang-bincang? Oh, silakan, silakan. Pak, saya ini sakit, Pak. Saya ingin untuk Bapak mendoakan. Karena saya lihat Bapak ini suka berdoa. Dan Bapak itu berdoa kepada seorang yang asing namanya bagi saya. Jadi silakan Bapak doakan saya supaya saya bisa sembuh. Wah, misionari itu senang sekali saudara-saudara. Dia berdoa dalam hati, Tuhan buatlah mujizat supaya orang ini bisa sembuh. Sehingga kalau dia sembuh dia bisa percaya Tuhan Yesus. Sehingga anak buahnya juga bisa percaya Yesus. Jadi kemudian dia berkata, saya akan berdoa bagi Bapak kepada Allah yang namanya Yesus Kristus. Bapak mau untuk berdoa bersama saya kepada Allah yang namanya Yesus Kristus? Oh, saudara-saudara, kepala suku itu berkata, namanya siapa terserah, yang penting saya bisa sembuh. Lalu misionari itu mulai mendoakan. Saudara-saudara, terkadang pada waktu berdoa dengan tutup mata, kepala suku itu hanya berpura-pura. Dia sebenarnya membawa sebilah pisau di balik jubahnya. Tatkala misionari itu sedang berdoa, maka dia menjabut pisaunya. Lalu dengan beringas, dia menghunjamkan pisau itu kepada misionari itu berkali-kali, sampai misionari itu berlumuran darah. Lalu kepala suku itu meninggalkan rumah itu. Saudara-saudara, misionari itu dengan sekuat tenaga sebelum mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dia mengambil secari kertas dan sebuah pen, lalu dia menuliskan di situ, Yesus anakku, lanjutkanlah pelayanan ini. Saudara-saudara, rupanya dia berpesan kepada anaknya yang sedang sekolah teologi, supaya bisa melanjutkan pelayanannya di situ. Lalu dia meninggal, saudara-saudara. Waktu anaknya itu tahu, ayahnya itu meninggal dibunuh oleh kepala suku di satu pedalaman di India. Dia tidak bisa terima, saudara-saudara. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ayahku itu pergi bukan bertamasya, pergi untuk melayanimu. Kenapa harus berakhir seperti itu? Oh Tuhan, aku tidak mau melanjutkan pelayanan itu. Sia-sia. Tapi saudara-saudara, rupanya anaknya misionari itu punya fiancé, punya calon teman hidup itu yang hatinya begitu murni untuk Tuhan. Menguatkan dia. Mengingatkan dia. Bahwa kalau kita bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada Allah Roh Kudus, Tuhan bisa memakai sesuatu yang sepertinya tidak baik pun untuk yang baik. Oh saudara-saudara, akhirnya setelah dia tamat,
dengan kekuatan dan mohon kekuatan daripada Tuhan, dia datang lagi ke situ untuk coba memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, kepala suku yang tahu bahwa ternyata anaknya itu datang, padahal ayahnya itu dulu dibunuhnya, kemudian pengen tahu siapa si Yesus itu. Sehingga ada orang yang dibunuh anaknya malah datang. Lalu dia benar-benar bertanya, dan anak misionari itu menjelaskan tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat manusia satu-satunya yang telah mati untuk menggantikan hukuman bagi orang yang percaya kepadanya, yang bangkit kembali memberikan masa depan yang penuh kuasa. Kepala suku itu bertobat, saudara-saudara. Dan saat dia bertobat, banyak anak buahnya yang juga bertobat. Tuhan telah memakai akan anak dari misionari ini yang bersandar kepada Tuhan untuk dengan penuh kuasa boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saudara dan saya tidak dipanggil Tuhan untuk ke pedalaman seperti misionari ini. Tetapi prinsipnya sama. Jikalau Yesus yang bangkit itu ada di dalam pusat hidupmu, saudara dan saya itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan ada kuasa yang menyertai saudara dan saya untuk hidup berkemenangan atas persoalan hidup ini, atas berbagai tantangan dengan dosa, dan bahkan untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, mari kita di hari Paskah ini, kita boleh serahkan diri kita kepada Tuhan yang telah bangkit itu, sehingga dia boleh ada di tengah-tengah hidup kita, center hidup kita, memimpin hidup kita. Sehingga hidup kita ini benar-benar boleh mengalami peaceful, damai sejahtera, joyful, sukacita sejati, useful, kita benar-benar boleh dipakai sebagai alat Tuhan yang mulia, dan powerful. Ada kuasa yang menyertai hidup saudara dan saya. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, kami sungguh mengucapkan syukur karena di peringatan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus daripada kematian, kami boleh diingatkan bahwa tatkala Tuhan Yesus ada di pusat hidup kami, di tengah-tengah akan hidup kami, maka kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam menjalani hidup kami ini. Kami bersyukur kami diingatkan bahwa di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit, ada damai sejahtera sejati, peaceful. Ada sukacita sejati, joyful. Meskipun di hadapan kami masih ada tantangan dan persoalan. Ada hidup yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Kami boleh menjadi alat Tuhan yang useful. Dan ada kehidupan yang penuh kuasa, ada power, ada Roh Kudus yang memimpin hidup kami untuk boleh berkemenangan atas berbagai persoalan hidup kami, bahkan atas berbagai pergumulan dengan dosa, dan hidup berkemenangan untuk boleh menjadi saksi Kristus. Tuhan, berkatilah jemaat GKKK Malang, para hamba Tuhan, majelis, dan seluruh jemaat, dan juga setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini bukan menjadi kebenaran yang hanya kami mengerti, tetapi boleh kami ingat dan camkan dalam hati kami. Dan dengan penuh kuasa daripada Roh Kudus, kami juga boleh dapat menerapkannya, mengalaminya. Kami memohon Tuhan memberkati setiap kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Kami memohon semua ini dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit. Amin. Juru selamatku yang mati di salib, menderita dan dihina.
Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan melalui hambanya yang diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh kita hidupi hari lepas hari. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita. Dan saya mengajak kita untuk mengambil sikap berdoa sekali lagi. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang begitu baik, kami ucap syukur Tuhan. Buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terlebih dalam momen Paskah ini kami sekali lagi melihat ada tangan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Yang sudah menebus kami dari dosa. Dan sekarang kami bukan lagi hidup bagi diri kami sendiri, tetapi kami mau hidup lebih banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kiranya ibadah Paskah yang kami nikmati walaupun lewat online ini Tuhan, juga memiliki dampak dalam kehidupan kami. Kami mengingat sekali lagi tentang kebaikan Tuhan. Kami mengingat sekali lagi tentang Tuhan berkorban untuk menebus dosa kami. Kami mengingat juga tentang kebangkitan Tuhan, di mana kuasa dosa itu tidak lagi berkuasa atas kehidupan kami. Dan kiranya ibadah Paskah ini bukan sekedar perayaan semata, tetapi momen untuk kami kembali kepada Tuhan ketika jalan kami sudah sesat. Kembali mengingat sekali lagi ada Tuhan yang begitu baik. Dan setiap kami tidak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Tolong Tuhan setiap jemaat Tuhan secara khusus yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya setiap kami boleh diubahkan. Dan terus memuliakan nama Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk problematika di dalam bangsa kami yang belum usai. Masih ada dampak dari pandemi ini ya Bapa. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk Tuhan boleh memulihkan bangsa kami. Untuk pembagian vaksin kiranya boleh dibagikan dengan cepat. Juga pemulihan untuk ekonomi dan lain sebagainya yang terdampak dari COVID ini ya Bapa. Tuhan tolong sehingga boleh kembali pulih dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang yang terdampak akibat COVID ini. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan terus pelihara mereka. Sehingga mereka terus boleh melihat ada tangan Tuhan yang menyertai mereka. Sekalipun di masa-masa yang kelam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau mengutus anak-Mu untuk mengampuni dosa kami, untuk menebus kami. Kami yakin dan percaya ketika kami berjalan di dalam kekelaman, Tuhan juga menuntun kami. Pakai pemerintah bangsa Indonesia Tuhan, menjadi sarana dan alat Tuhan, untuk boleh memulihkan bangsa kami. Mensejahterakan bangsa Indonesia. Terlebih lagi boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya kami yang sudah menerima kasih yang begitu besar dari Tuhan, kami juga boleh membagikan kasih itu bagi orang-orang di sekitar kami. Hidup bagi Tuhan. Menolong orang sesama kami. Menolong jemaat Tuhan yang sedang kesusahan. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi kesaksian. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang Tuhan boleh diberikan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya Engkau pakai persembahan ini Tuhan melalui majelis di tempat ini. Untuk boleh mengaturnya semikian rupa. Menjadi sarana pelebaran kerajaan Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar tempat kami. Demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap orang yang sudah memberikannya. Dan kiranya kami terus boleh berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan. Dan anugerah yang begitu indah ini. Kami mau kembalikan semuanya Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Saudara. Kita
Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh merayakan Paskah. Sekali lagi, mengingat akan kebangkitan Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan juga yang boleh disampaikan oleh Pendeta Paulus Surya. Kiranya firman Tuhan ini terus boleh hidup di dalam hati kita hari lepas hari. Dan terus memuliakan nama Tuhan ketika kita menjalani firman itu setiap hari dalam kehidupan kita. Dan kita juga akan memberikan persembahan kita. Bapak Saudara, bagi saudara-saudara semua yang mau memberikan persembahan, kita bisa melihat ada barcode atau nomor rekening gereja yang Bapak Ibu bisa catat atau scan. Kemudian bisa memberikan persembahan kepada akun-akun tersebut. Dan kiranya persembahan atau persembahan perpuluhan Bapak Ibu Saudara dapat menjadi saluran berkat secara khusus dikelola oleh gereja ini dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mewakili dari jemaat Tuhan di tempat ini, majelis beserta teman-teman SLC, sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah. Kita sudah dimenangkan. Kita tadinya hidup bagi dosa, sekarang hidup bagi Kristus. Karena itu saudara, kita terus hidup memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan warta tayang berikut ini. Shalom jemaat sekalian. Pelayanan beasiswa Agape membuka kembali pendaftaran bagi anak-anak anggota jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang untuk siswa taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Untuk pendaftaran dan syarat-syarat yang diperlukan, jemaat dapat menghubungi Tata Usaha Gereja Kristen Kalam Kudus Malang di Jalan Semeru 30 pada jam kerja. Pendaftaran dibuka hingga 30 April 2021. Diberitahukan kepada simpatisan yang ingin menjadi anggota Gereja Kristen Kalam Kudus Malang dan yang telah mengajukan surat atestasi, diundang untuk mengikuti kelas atestasi pada tanggal 18 April dan 2 Mei 2021, pukul 4 sore melalui aplikasi Zoom. Bagi simpatisan yang ingin mengikutinya, diharapkan untuk segera mendaftar melalui Tata Usaha Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kebaktian doa streaming Selasa 6 April 2021 akan dilayani oleh Pendeta Martin Chen. Kebaktian doa akan dimulai pada pukul 6 sore dan dapat diakses di YouTube channel Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Ibadah streaming minggu depan, tanggal 11 April 2021, akan dilayani oleh Pendeta Kindo Manoki. Dan ibadah youth akan dilayani oleh Evangelis Carolina Soputri. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi dan disiarkan di Radio RRI frekuensi 91,5 FM pada pukul 8 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur saudara untuk warta tayang sudah disampaikan. Kita boleh memperhatikannya sekali lagi. Jika ada informasi-informasi yang penting bagi Bapak Ibu Saudara, kiranya boleh diperhatikan, diingat kembali, diputar kembali setelah ibadah ini selesai. Dan kiranya apa yang sudah disampaikan di sana boleh menjadi ingatan kita. Mengingatkan kembali saudara bahwa kita punya aplikasi di Play Store, aplikasi GKK Malang, mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita menginstal bersama-sama dan saling mendukung secara khusus dalam pengembangan aplikasi ini. Kiranya boleh menjadi wadah komunikasi dan informasi yang berharga bagi kita Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Dan sekali lagi mengingatkan saudara bahwa kita masih dalam masa pandemi, kita terus menjaga protokol kesehatan kita, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga kesehatan kita sehingga kita tidak terdampak oleh COVID ini. Juga bantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kiranya kita terus boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita demi kemuliaan namanya. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita saudara pada siang hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi, kemuliaan bagi Tuhan. Setelah ini doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Hendra. Kau Raja di agung
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pandanglah pada Yesus, Ia menjadi pusat hidup kita. Dan arahkanlah mata hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai pada pagi ini. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.